Selamat sore semuanya, kembali lagi bersama saya Mega Novela Ulina Manurung dari program studi teknologi pendidikan. Nah, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang kepada kakak kita, kakak alumni dari program studi teknologi pendidikan juga, yaitu Kakak Rizky Aryawan. Nah, bincang-bincang kita kali ini mengenai peran media pembelajaran dalam bidang teknologi pendidikan di era revolusi 4.0 ini. Selamat sore Kak, perkenalkan nama saya Megan Novela Ulina Manurung. Ya. Di sini saya ingin berbincang-bincang kepada Kakak mengenai peran media pembelajaran dalam bidang teknologi pendidikan di era revolusi 4.0. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Kakak. Yang pertama itu, media pembelajaran apa yang pernah Kakak ciptakan atau Kakak kembangkan di era revolusi 4.0 sebelum terjun ke dunia pekerjaan? Jadi dulu semasa saya cukup sering bikin media pembelajarannya, tapi itu berkaitan dengan tugas-tugas kuliah. Jadi karena setelah tamat dari Undiksa, dari TP Undiksa, saya tidak concern untuk menjadi seorang teknolog pembelajaran. Jadi terakhir media pembelajaran yang saya buat adalah ketika saya melakukan penelitian, yakni pada skripsi di semester 8 yang kalau nggak salah itu saya mengambil fokusnya di bagian e-modul. Ya, e-modul. Selanjutnya, apakah media yang Kakak ciptakan ini memiliki sebuah dampak positif kepada anak-anak atau masyarakat? Tentu sebelum saya bikin media pembelajaran ini, saya ke sekolah terlebih dahulu untuk survei, analisis tentang kebutuhan apa yang dibutuhkan di sekolah, di kelas oleh guru. Setelah itu saya berdiskusi dengan guru, kira-kira media apa yang perlu saya buatkan. Tentunya kami ada komunikasi terlebih dahulu. Secara nggak langsung, jelas media yang saya buat itu bermanfaat untuk proses pembelajaran di kelas tersebut, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara Kakak memperkenalkan media tersebut yang telah Kakak ciptakan itu kepada orang-orang? Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, sebelum saya membuat media pembelajaran, saya survei terlebih dahulu ke sekolah. Saya melakukan analisis dulu, saya menyamakan konsep, persepsi sama guru di sekolah terkait dengan tujuan apa yang perlu saya munculkan, tujuan apa yang perlu dicapai dalam pembuatan media ini. Setelah ada kesepakatan, setelah saya buat medianya itu, langsung saya bawa ke sekolah, ke gurunya, lalu saya ajarkan bagaimana sih cara menggunakan media-media ini. Nah, setelah saya rasa guru ini sudah cukup paham untuk menggunakan media ini dan tidak ada pertanyaan, kemudian guru ini menjelaskan kepada siswa-siswanya, seperti itu. Dimana ketika menjelaskannya tersebut juga saya dampingi, karena mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari pengetahuan guru tersebut terkait dengan media ini, mungkin akan saya bantu untuk menjelaskannya, seperti itu. Selanjutnya, apa saja kendala yang Kakak alami selama Kakak menggunakan media pembelajaran tersebut, dan apa solusi atau cara Kakak dalam mengatasi dan juga menghadapi masalah tersebut? Nah, masalahnya itu lebih ke teknis ya. Jadi ketika saya dulu bikin media pembelajaran ini, e-modul ini, kendalanya itu di device. Jadi di kelas itu saya kan buat e-modul. Nah, e-modul ini kan biasanya
diperuntukkan untuk perorangan oleh siswa kan seperti itu. Nah, karena saya analisis terlebih dahulu di awal itu, dari hasil wawancara saya mewawancarai guru bahwa didapatkan info bahwa siswa di kelas tersebut tidak banyak yang memiliki laptop seperti itu. Nah, jadi kemudian saya menyepakati dengan guru ini nanti modul ini saya rancang penugasannya itu dibuat secara berkelompok sehingga nanti lebih sedikit lah untuk menggunakan laptop seperti itu. Jadi tidak kekurangan laptop di sana. Di sana itu ada sekitar 5 atau 6 laptop. Kemudian saya bentuk penugasan di dalam modul tersebut menjadi 6 kelompok tersebut sehingga semua siswa yang notabene sekitar 30 orang atau 25 saya lupa itu bisa tercover dengan adanya pembuatan kelompok-kelompok tersebut seperti itu. Lagi satu, apa saran kakak untuk kami calon teknolog di era revolusi 4.0 ini? Teknolog apa ini? Teknolog pembelajaran maksudnya? Iya, calon teknologi di era revolusi 4.0. Jadi begini ya, karena setelah saya di wisuda itu, jujur saya katakan saya tidak pernah concern untuk menjadi seorang teknolog pembelajaran. Saya lebih ke jalur fotografi seperti itu. Mungkin yang bisa saya berikan saran adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian terjun ke suatu bidang. Jadi seperti ini, kalian harus tahu. Begini, saya mulai dari gini. Bagi saya lebih baik kita expert di satu bidang tertentu daripada kita tahu banyak hal tapi itu sedikit-sedikit seperti itu, karena itu tidak akan work di dunia kerja. Jadi kita lebih baik fokus sama satu bidang. Jadi saya menyarankan kepada rekan-rekan mahasiswa mungkin nanti ketika semasa perkuliahan, kalian semester berapa sekarang? Semester 4. Nah, dari semester 4 ini kalian sudah harus tahu passion kalian itu apa. Jadi nanti arahnya akan lebih mengkerucut nanti ketika kalian di wisuda, kalian tidak bingung lagi kalian mau kemana. Jadi selama di perkuliahan ini kalian harus mencari passion kalian di mana. Jika sudah tahu, maka pelajari kira-kira apa sih resiko-resiko yang akan didapatkan jika kalian itu terjun ke bidang tersebut. Misal langsung saya contohin, misal kalian mau fokus nih di bidang jadi seorang teknolog pembelajaran, tentunya nanti kalian akan berkecimpung seputaran bagaimana memproduksi media kan seperti itu. Nah, nanti dari semester 4 inilah kalian pelajari bagaimana sih how to make media yang benar seperti itu. Jadi kalian tidak akan terpecah lagi untuk mempelajari hal-hal lain seperti itu. Itu saran saya. Memang karena ini berkaitan dengan mata kuliah yang harus kalian tempuh, tentu harus kalian pelajari seperti itu mata kuliah yang lain. Tapi saya lebih menyarankan dari sekarang itu kalian harus temukan passion kalian di mana seperti itu. Selanjutnya yang bisa saya sarankan ketika kalian sudah di wisuda nanti, jika kalian sudah tahu passion kalian di mana dan kalian mempunyai effort di sana untuk mengerjakannya, kalian harus terjun atau mencari wadah lah untuk kalian berkembang, mengembangkan skill di tempat yang tepat. Semisal tidak tepat jika kalian ingin jadi seorang teknolog pembelajaran, namun kalian memilih bekerja di agensi fotografi, semisal seperti itu. Memang benar di media pembelajaran itu kalian membutuhkan skill fotografi. Tapi nanti jika kalian bekerja di agensi fotografi, maka skill kalian yang digojlok itu adalah seputar fotografi tersebut. Seperti itu. Maka akan lebih tepat jika kalian ingin menjadi seorang teknolog pembelajaran, kalian bekerja di sektor-sektor yang sekiranya membutuhkan media tersebut seperti di sekolah atau lembaga-lembaga pelatihan. Karena penugasan-penugasan atau tugas-tugas nanti yang akan diberikan ketika
di lingkungan kerja itu tentu akan mendewasakan kalian dan menambah skill kalian secara otomatis seperti itu. Baik, Kak. Mungkin segitu pertanyaan yang bisa saya tanyakan kepada Kakak. Terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih atas Itu aja, nggak ada lagi yang lain? Nggak ada sepertinya, Kak. Oh ya. Iya. Ini mata kuliahnya siapa? Mata kuliahnya Pak Alex sama Pak Komang. Oke, salam ya sama dosen-dosennya. Iya, Kak. Terima kasih atas bantuannya ya, Kak. Iya, siap. Baiklah teman-teman sekalian, segitu dulu perbincangan kita pada sore hari ini dengan kakak kita Rizky Aryawan. Apabila kita memiliki waktu kembali, kita akan